RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi siar Selasa 17 Desember 2024 di program Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Seperti biasa ya, Dialog Jaksa Menyapa senantiasa menghadirkan diskusi yang membahas topik serta isu menarik seputar hukum yang terjadi di Madiun Raya dan sekitarnya. Untuk topik Dialog Jaksa Menyapa edisi kali ini, kita akan membahas tentang optimalkan pelayanan hukum melalui Halo JPN kepada masyarakat dan peran JPN bagi instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Tentu saya untuk narasumber kita yang sudah berkompeten ya di bidang hukum. Yang pertama ada Ibu Suryaningsih SH selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Magetan. Terus yang kedua ada Ibu D. Riri YSH selaku Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Magetan. Untuk dialog pagi ini ya seperti biasa saya tidak sendiri, saya bersama Nanda. Halo Nanda. Halo David, kabar baik Nanda? Pagi, alhamdulillah sehat. Oke. Selamat Mungkin sapa pagi. dulu. Oh iya, saya mau menyapa nih Ibu Suryaningsih atau biasa dipanggil Ibu Ningsih, kemudian dengan Ibu Riri ya. Selamat pagi Ibu, sehat. Pagi. Panggilnya Naning kali ya? Oh, dipanggil Ibu Naning boleh. Seringnya Naning. Siap, ya. Hari ini spesial David karena kita diundang di kantor Kejaksaan Negeri Magetan dan langsung di ruangan Ibu Datun Corner nih. Iya, ini Datun Corner. Iya, di ruangan Datun. Iya. Spesial banget hari ini ya. Khusus buat RRI Madiun. Oke, hari ini kita akan membahas terkait Halo JPN ya Bu ya. Gimana nanti bisa Ibu jelaskan apa itu JPN dan nanti seluk-beluknya seperti apa gitu. Silakan. Untuk bagi pendengar dan juga pemirsa ya, apabila pendengar ada masukan ataupun tanggapan kepada Kejaksaan Negeri Magetan, langsung saja titipkan pernyataan atau tanggapan Anda di kolom komentar. Nanti insya Allah akan ditanggapi oleh Kejaksaan Negeri Magetan. Mungkin sebagai langkah awal pertama ya, atau latar belakang mungkin kepada Ibu Riri ya. Apa sih itu JPN atau Bu Naning ya? Apa sih itu JPN? Apa fungsi JPN untuk masyarakat? Monggo. Oh iya, terima kasih. Mungkin di sini saya sebagai Kasubsi Pertimbangan Hukum ya dari Kejaksaan Negeri Magetan. Mungkin ketika ditanya mengenai apa itu JPN, nah kita telisik dulu dari awal. Nah, kejaksaan ya. Kalau kejaksaan itu berdasarkan undang-undang itu adalah lembaga negara yang melaksanakan kewenangan penuntutan. Nah, dan kewenangan lain-lainnya berdasarkan undang-undang. Apa itu kewenangan lain-lainnya bisa dilihat dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 dijelaskan bahwa mengenai bidang dalam Undang-Undang nomor pasal 30 ayat 2 khususnya itu terkait bidang perdata dan tata usaha negara.
Nah, itu dijelaskan bahwa di kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah ataupun negara, begitu. Nah, di dalam bidang perdata dan tata usaha negara itu sendiri itu ada namanya jaksa pengacara negara. Nah, pengertian dari jaksa pengacara negara itu sendiri adalah jaksa yang ditunjuk, berdasarkan kalau di kita itu ada sprintnya. Nah, ditunjuk oleh pimpinan itu untuk melaksanakan, kalau dalam bantuan hukum itu khususnya itu adalah berdasarkan untuk dengan SKK, surat kuasa khusus, kemudian dapat melaksanakan 5 fungsi, yaitu fungsi penegakan hukum, fungsi bantuan hukum, kemudian fungsi dari pertimbangan hukum, kemudian pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, begitu. Jadi jaksa pengacara jaksa yang ditunjuk. Nah, tidak hanya untuk di bidang datun sendiri, jaksa yang ditunjuk itu bisa dari bidang yang lain, begitu. Menelisik yang kembali sebelumnya di Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri itu sebenarnya ada beberapa bidang, tidak hanya bidang datun. Yang pertama ada bidang tindak pidana umum, ya. Kemudian yang kedua bidang perdata dan tata usaha negara, kemudian tindak pidana korupsi, kemudian pembinaan dan tindak pidana umum itu biasanya yang pidana di pengadilan itu. Nah, kemudian yang terakhir yang terbaru itu berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2021 itu ada pemulihan aset seperti itu. Jadi itu latar belakangnya ya Bu, dari apa sih ini nanti sampai muncul Halo JPN. Jadi ini latar belakangnya dulu seperti itu yang ada di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tadi ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau yang masyarakat umum mungkin sering dengar ya, sudah familiar itu JPU kan Bu, Jaksa Penuntut Umum seperti itu. Sedangkan ini tadi Ibu sebutkan adalah Jaksa Pengacara Negara. Itu apakah ada perbedaannya Ibu? Oh, tentu ada. Kalau masyarakat umum luas itu biasanya taunya tuh kalau jaksa itu menuntut ya. Iya betul, iya, kan ya? taunya gitu, menuntut ya, aja. Taunya memberi hukuman lah. Mengadit kamu dihukum berapa tahun gitu. Gitu. Tapi ternyata tidak. Dalam Kejaksaan Republik Indonesia itu ada namanya jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara. Kalau jaksa penuntut umum itu biasanya yang bersidang. Nah, selain bersidang itu juga ada meneliti berkas perkara. Biasanya itu diberikan dari pihak kepolisian, kemudian dilimpahkan kepada kami. Kemudian kami yang melakukan persidangan di pengadilan selain melakukan penuntutan. Selain itu juga kami penuntut umum itu biasanya melaksanakan penetapan pengadilan gitu. Berbeda dengan jaksa pengacara negara. Ini outfitnya aja beda nih Bu kalau jaksa pengacara. Iya benar. Saya tadi juga agak ini sih kan yang lain kan pakai baju seragam yang coklat itu ya. Kalau misalkan lebih santai Bu. Ya, jaksa pengacara negara itu lebih santai. Dia berdasarkan dari udah diatur di undang-undang tentang pakaian dinas juga. Itu setiap hari Senin sama Rabu itu biasanya putih. Nah, karena ini hari apa ya? Selasa kemudian Kamis itu pakainya biru. Nah, itu perbedaan di outfit ya, di baju dress code. Kemudian ditarik ke kewenangan kalau misalkan jaksa pengacara negara itu tidak bersidang langsung di pengadilan terkait dengan pidana, begitu. Biasanya terkait membantu misalkan ada SKK, kemudian ada negosiasi dari bantuan hukum, kemudian bisa bersidang di petun terkait perdata juga, itu bisa membantu. Kemudian yang terakhir biasanya itu ada surat kuasa khususnya Ibu. Kalau jaksa pengacara negara itu tidak ada, misalkan kalau di di JPU itu biasanya P16, surat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan persidangan. Jadi mungkin kalau di JPN lebih melayani gitu nggak sih Bu, melayani masyarakat seperti itu ya. Perdataan masyarakat. Iya, terkait tentu saja perdata dan tata usaha negara seperti itu. Iya, mungkin ada pertanyaan dari David. Ini sih Bu, kan tadi jaksa pengacara negara. Nah, orang umum atau orang awam ya taunya pengacara itu ya membela tersangka. Itu sama seperti itu kah konsep dari JPN itu? Jaksa pengacara negara itu. Ya ini kayak dua profesi gitu loh Bu, jaksa, pengacara. Ini kan juga dua profesi nih, tapi ini kok digabung jadi satu, itu gimana itu Bu? Iya, benar. Di jaksa pengacara negara ini dikatakan antara jaksa ada pengacara nah, begitu ya. Iya.
Berbeda. Bisa kita lihat dari jaksa pengacara negara itu kita punya apa ya, aturan main, rule of the game-nya. Nah, kalau misalkan di pengacara yang itu kan ada undang-undang, dia mengatur di undang-undang advokat ya. Dia patuh terhadap undang-undang advokat, kemudian melayani atau membela kliennya ya. Kliennya itu masyarakat atau perorangan, bisa di persidangan, di perkara persidangan pidana seperti itu maupun perdata. Kalau misalkan jaksa pengacara negara itu berbeda, Ibu. Kita patuh terhadap undang-undang kejaksaan, tidak kemudian yang tadi saya jelaskan tadi itu ada surat kuasa khususnya dari permintaan dari permohon. Kemudian yang paling penting adalah objeknya itu adalah negara atau pemerintah dan stakeholder yang memohon. Begitu. Jadi bukan perorangan. Nanti kalau perorangan itu ada tapi terkait dengan pelayanan hukumnya nanti. Oh gitu. Jadi fungsi pelayanan hukumnya. Iya, kalau jaksa itu bekerja untuk negara gitu ya, Bu. Sedangkan pengacara mungkin bisa juga untuk personal ya, perseorangan, dan mungkin juga kalau pengacara cenderung berbayar seperti itu mungkin ya. Kalau ini kan gitu ya, Bu ya. Kalau kita enggak gitu. Iya, karena bekerja untuk negara tadi ya, Bu ya. Sudah digaji sama negara ya, Bu. Digaji negara. Iya. Setiap bulannya. Iya. Kemudian apa itu? Permasalahan apa saja yang bisa dilayani oleh JPN ini, Ibu Naning? Oh gitu. Nggih, terkait apa yang dilayani, kita berbalik terkait dengan fungsi datun tadi itu ya, Bu, belum saya jelaskan. Terkait dengan fungsi datun itu ada 5. Ya, fungsi datun itu ada 5. Yang pertama itu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu jaksa pengacara negara itu dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Kita yang aktif untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Contohnya seperti apa kalau gugatan? Gugatan itu biasanya pernah dengar nggak ada pembatalan perkawinan dari kejaksaan? Ya, karena ada ini ya, pelanggaran pernah, gitu ya, Bu. Iya, jadi pernah di suatu berita itu kejaksaan mengajukan gugatan permohonan pembatalan perkawinan karena ada salah satu calon mempelai ini yang ternyata laki-laki, sama-sama laki-laki sejenis, ya, jadi sejenis Bu. itu. Nah, kita negara itu hadir di situ. Negara hadir di situ untuk melakukan pembatalan perkawinan karena tidak sesuai dengan norma hukum, norma kesopanan dan norma dalam masyarakat seperti itu. Dan yang kedua mungkin terkait permohonan kalau misalkan ada anak, itu pernah dengar beberapa bulan yang lalu itu ada anak yang dibebaskan dari orang tuanya, loh kenapa kok dibebaskan gitu kan. Nah, mungkin jadi pertanyaan kan seperti itu. Kemarin itu terkait dengan orang tuanya itu ternyata bapaknya cabul. Seperti itu. Untuk menghindari anaknya takutnya ada permasalahan, nah kita juga bisa membantu seperti itu. Kemudian yang kedua terkait bantuan hukum. Bantuan hukum itu jasa hukum yang disampaikan oleh JPN, jaksa pengacara negara, itu biasanya kalau contoh realnya kita itu biasanya di BUMN, BUMD kita ada BPJS, kemudian BPJS Kesehatan, itu bisa melakukan negosiasi kepada bukan nasabah ya, apa namanya ya, yang pesertaan ya, terkait kepesertaan. Kemudian dari bank, itu ada Bank BRI, itu bisa melakukan bukan menagih ya, mendampingi untuk menagih ya, bukan. Jadi semacam debt collector ya. Kita mendampinginya gitu kan. Tapi itu khusus untuk lembaga yang pemerintah atau? Ya, lembaga pemerintah. Kita khususnya untuk negara ya, dan stakeholder ya. Iya. Itu. Kemudian yang ketiga terkait pertimbangan hukum. Fungsi yang ketiga ini terkait pertimbangan hukum. Terkait pertimbangan hukum tersendiri itu jasa yang diberikan dari JPN itu ada 3. Yang pertama itu adalah pendapat hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan pendampingan hukum, dan yang ketiga audit hukum. Kalau pendapat hukum tuh meminta saran-saran kepada kami sarannya ketika nanti yang akan dilakukan, kegiatan yang akan dilakukan. Konsultasi ya Bu ya jadinya nanti. Memberikan saran seperti itu. Kemudian kalau yang pendampingan tuh namanya juga damping di samping, berjalan bersama-sama. Iya, pada saat sedang dilakukan. Nah, itu pemohon itu meminta pada saat kegiatan yang akan dilakukan, yang pada saat dilakukan ya. Nah, berbeda dengan yang audit hukum, ini auditor yang sebenarnya di samping saya. Nah, kalau audit hukum itu kegiatan sudah selesai, memberikan saran apakah kegiatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti itu.
Kemudian yang terakhir terkait pelayanan hukum mungkin nanti dijelaskan sama Mbak Riri ya. Nah, itu selain dari pemerintah dan dari pemerintah dan negara, kita juga ada pelayanan kepada masyarakat, konsultasi hukum kepada masyarakat seperti itu. Oh iya, yang terakhir ada lagi, lupa saya, tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain itu fungsi yang apa terakhir itu, ya. Itu jaksa pengacara negara dapat memberikan sebagai fasilitator, kemudian mediator atau konsiliator kepada negara dengan negara, pemerintah dengan pemerintah seperti itu. Contohnya seperti apa ya? Contohnya misalkan ada BPJS tenaga kerjaan, kemudian ternyata dari desa ada yang nunggak ini. Padahal udah ada uang negara yang diplotkan untuk itu. Nah, kita bisa sebagai fasilitator. Kalau fasilitator tuh pemerintah dengan pemerintah kita memfasilitasi aja gitu. Kalau mediator itu kita ada tengah-tengah nih, bagaimana baiknya bagaimana kan seperti itu. Mediasi ya. Iya. Kalau konsiliator tuh kita ikut dalam itu, andil dalam pada penyelesaian saat masalah. Iya benar seperti itu. Nah, gitu. Kemudian silakan. Ya, jadi itu ya tugas datun atau fungsi datun tadi ya, mulai dari penegakan permohonan dan juga bantuan hukum tadi ya Bu Naning ya. Mungkin kita jeda sejenak ya, untuk nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu JPN. Halo JPN itu apa? Jadi pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami, kita simak informasi berikut. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, pendengar RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada, masih bersama saya David dan juga tentunya ada Ibu Naning, Ibu Ri dan juga Nanda tentunya di Dialog Jaksa Menyapa
dengan tema optimalkan pelayanan hukum melalui Halo JPN kepada masyarakat dan peran JPN bagi instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Bagaimana Nanda? Ini mau bahas apa nih kita? Iya. Tadi kan sudah disampaikan ya oleh Ibu Suryaningsi SH selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Magetan. Tadi ada tugas dan fungsinya tadi ada 5 ya Bu ya. Iya betul. Kemudian bagaimana kejaksaan memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat. Itu melalui mereka harus datang ke sini atau mungkin ada poskonya atau bagaimana Ibu terkait pelayanan ini kepada masyarakat. Oke. Terima kasih. Terkait yang mengenai pelayanan hukum tadi sebenarnya mau dijelaskan sama Bu Riri ya. Oh gitu, boleh. Enggak apa-apa. Atau Mbak Riri atau enggak apa ya. Terkait dengan pelayanan hukum sendiri itu dulu itu bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Magetan gitu. Khususnya di Magetan ya. Di Magetan untuk memberikan konsultasi hukum. Beliau konsultasi kepada kami. Tapi sekarang mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu dari Kejaksaan Agung tuh mengeluarkan terobosan itu semacam Halo JPN. Ini bersifat digitalisasi tentu saja. Karena sekarang musimnya sudah era digitalisasi, jadi Kejaksaan Agung itu sudah memberikan terobosan terbaru. Biar mempermudah masyarakat. Kalau misalkan saya nggak bisa datang langsung ke kejaksaan, saya bisa lewat handphone. Oh bisa. Ternyata udah lama juga 2 tahun. Iya. Mungkin biar masyarakat yang belum dengar nih. Iya. Mungkin nanti dipraktekkan langsung sama Ibu Riri nanti terkait bagaimana caranya masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini menggunakan aplikasi Halo JPN itu sendiri. Ini berupa aplikasi atau mungkin website atau bagaimana Bu? Mungkin Bu Riri bisa menjelaskan terkait Halo JPN ini ya Mbak ya. Nantinya langsung aja untuk masyarakat itu sangat mudah sekali ya bila ingin menyampaikan atau konsultasi masalah pelayanan hukum. Jadi masyarakat tinggal mungkin harus cuma pakai HP dari rumah atau mungkin pakai perangkat lain. Nah di sini langsung dibuka aja ya Mbak? Bisa dicontohkan langsung atau bagaimana? Oh iya boleh, bisa Bu. Biar masyarakat bisa langsung melihat ini. Ya, bisa melihat contohnya langsung ya. Gimana? Jadi sebenarnya mudah banget. Ini berupa aplikasi atau harus download dulu gitu nggak Bu? Enggak Oh bukan, jadi website aja ya? Website aja. Aja kali ya biar masyarakat bisa lihat langsung. Ya di sini nanti kalau memang pakai email atau paspor silakan masukkan ke sini, dan apabila belum punya akun ya nanti bisa registrasi lewat ini, bisa diklik lewat yang bawah. Jadi kita awalnya ngetik di web itu langsung Halo JPN aja. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau memang sudah bisa melalui via Gmail ya, nanti langsung ketik di sini aja. Ya kita mungkin langsung pilih. Harus punya akun jadi Bu? Ini yang awalnya iya harus ada akunnya. Oh iya. Kalau Gmail. Akun Gmail yang ini. Kalau memang belum nanti ada ini Mbak, diregistrasi dulu Mbak. Kalau belum punya. Ya kita yang ini aja ya, langsung lihat Gmail. Ya, ini nanti untuk tampilan awal seperti ini. Tampilan awal. Oh, sebentar. Ini kita. Tampilan ini kok kalah ya. Ya, mengisi data terlebih dahulu ya. Di sini kita ada isi data terlebih dahulu. Kalau belum update itu nanti diisi nama lengkap untuk nomor HP dan nomor NIK. Dan di sini untuk wilayah hukum nantinya ya di sini menyesuaikan domisili. Iya. Menyesuaikan domisilinya. Untuk ini kita kan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk wilayahnya di Kejaksaan Negeri Magetan. Ya. Setelah itu nantinya kita submit. Error mungkin ini ya, atau bagaimana? Ini sebenarnya kalau misalkan datanya sinyalnya enak, langsung cepat ini. Oh ini juga. Iya. Saya kita dalam ruangan, jadi agak delay ya. Ini kalau sudah data ini kalau sudah terverifikasi ya, terupdate ini nanti tulisannya biru, hijau. Tapi kalau belum nanti masih merah. Apakah ada verifikasi misalnya ke email, ke SMS gitu enggak ya Bu ya? Udah langsung aja gitu. Update profil itu nanti di submit langsung, nanti kalau memang sudah sesuai nanti tulisannya udah hijau sendiri. Iya.
Itu butuh waktu berapa lama Bu untuk berubah hijau langsung hijaunya? Langsung itu biasanya. Oh langsung ya kalau udah Selama sesuai. sinyalnya aman ya Bu Aman. ya. Sinyalnya lancar langsung hijau ini Iya. biasanya. Terus untuk selanjutnya masuk ke pelayanan hukum. Iya. Ya, di sini nanti pemohon bisa, nah di sini bisa memilih kategori ya. Di sini ada kategori pertanahan, hukum waris, pernikahan, perceraian, pendirian, pembubaran PT, hutang piutang. Ya, untuk kategorinya seperti itu. Misalkan kita contoh untuk hutang piutang ya. Ya, di sini mungkin untuk subjek permasalahan misalkan diisi masalah mungkin pinjaman online atau yang ya masalah hutang piutang lainnya. Nah, di sini nanti disampaikan uraian permasalahannya. Bisa disampaikan diketik uraian permasalahannya seperti apa. Terus apabila ada bukti dukung misalnya mungkin ada surat perjanjian atau apa gitu bisa diunggah lewat sini di choice file. Nah, di sini Bu ada kolom apabila ini apa? Pertanyaan tersebut tidak ingin dipublikasi. Ya, privasi nanti, ya berarti Bu. Privasi ini ada pilihan. Jadi ada pilihan privat atau boleh dipublik. Oh gitu. Ya, nanti tinggal pilih. Kalau memang nggak ingin dipublikasi nanti dipilih yang privat ini dan baru kita submit. Gitu. Oke, jadi yang publik otomatis nanti juga bisa dilihat oleh semua orang yang mengakses Halo JPN ini kan mungkin beberapa ada yang masalahnya sama ya. Jadi dari mereka yang sudah pernah berkonsultasi itu mungkin bisa lihat dari yang kemarin-kemarin gitu bisa ya Bu ya. Kalau yang nggak mau tahu mau rahasia ya di privasi tadi gitu. Tapi kalau untuk akun sendiri bisa nggak sih Bu harus data asli atau boleh? Ya kan mungkin ada yang malu atau gimana ya? Iya boleh. Data asli sepertinya. Harus data asli ya. Soalnya nick kan itu kan terpantau dengan nicknya itu loh. Jadi memang harus benar-benar data aslinya. Data asli. Dan ini setelah disubmit Mbak, untuk ini kan nanti data masuk ke admin kita dan kita itu ada aturan ya Mbak, 3 kali 24 jam harus memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. Gitu. Jadi pasti terjawab. Maksimal 3 kali 24 jam. Sesuai dengan aturannya, kan udah ada aturan tuh Bu. Nah, sudah diatur itu bahwa 3 kali 24 jam setelah ada pertanyaan dari misalkan dari si A pemohon itu kan langsung kedetek nih. Nah, kedetek kan biasanya kan ada detek dari adminnya. Nah, adminnya khusus Datun. Nah, setelah itu kami itu setelah berjenjang menyampaikan kepada pimpinan, Pak ini ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti apa? Seperti itu. Tidak serta-merta kita langsung menjawab begitu. Ada SOP-nya ya. Ada SOP-nya. Nah, kita usahakan memang maksimal itu 3 kali 24 jam sudah harus terjawab. Kurang dari itu ya biasanya kurang dari itu sih, Pak. Kalau misalnya yang berkonsultasi ini butuh komunikasi lebih lanjut gitu bagaimana Bu? Ya langsung, saling berbalas gitu ya berarti? Oh enggak. Gimana? Langsung kalau misalkan memang karena antara puas atau tidaknya kan tergantung dari subjeknya masing-masing ya. Kalau memang misalkan kurang puas ya bisa langsung datang ke kami gitu loh. Supaya lebih mudah lagi ya. Iya, lebih mudah dalam komunikasinya. Cuma ini kan untuk mempermudah langkah awal mungkin. Iya, langkah awal apabila memang kan saya memang nggak ada waktu untuk datang ke sini, datang. Terus memang mungkin dari kita juga kalau ditemuin juga nggak ada juga. Kemudian saya lagi ngurus anak di rumah nggak bisa, misalkan takutnya ada KDRT di rumah, saya harus gimana. Nah, itu bisa konsultasi lewat handphone. Sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya untuk Halo JPN sebenarnya ada syaratnya. Apa itu Bu? Iya, syarat dan ketentuannya itu sebenarnya pertama itu perkaranya permasalahannya itu belum diperkarakan gitu loh, tidak sedang dalam perkara pidana. Yang kemudian yang kedua tidak sedang didampingi sama advokat gitu. Ya takutnya kita kan jadi perbandingan dong, jadi membandingkan pendapat kita gitu kan. Nah ada perbandingan seperti itu. Dan kemudahan yang ketiga tadi itu terkait dengan bisa nggak dilihat sama orang umum gitu kan. Ada pilihannya, bisa di privasi. Jadi orang tidak bisa misalkan si A mau konsultasi, saya malu karena terkait dengan apa ya, misalkan dengan perceraian saya jadi mungkin aib gitu ya Bu. Jadi ini memberikan rasa aman juga untuk masyarakat supaya lebih mudah juga lebih nyaman lah, lebih nyaman dalam berkonsultasi dalam berkeluh kesah ini. Seperti itu. Jadi mudah banget ya David ya. Apa itu? Iya, untuk daftarnya, daftar untuk JPN-nya mudah. Mungkin bisa dicontohin juga nggak bagaimana caranya mengajukan pertanyaan ke Halo JPN? Atau bagaimana nih maksudnya nih? Cara mengadukan atau
bertanya di JPN bisa nggak? Oh, contoh realnya gitu contoh maksudnya realnya, ya? misalkan Oh, saya berarti Bu Riri mau utang piutang itu bisa nggak? Oh, berarti diulangin lagi deh. Tadi utang piutang kan? Nah, di subjek permasalahan dimasukkan gitu maksudnya ya? Nah, ya, mungkin dalam waktu dipinjam itu ada perjanjian atau gimana, bisa diunggah di file yang seperti ini tersebut sini. Jadi ya diceritakan aja ya Bu ya, gimana kronologisnya seperti itu. Jadi kronologisnya lebih bisa jelas lah. diceritakan, terus berkas-berkas yang berkaitan bisa diupload gitu ya. Oke. Jelaskan lebih detail. Insya Allah gitu ya. lebih kita ada kerahasiaan gitu. Jadi apapun data yang disampaikan nanti diupload di di Halo JPN ini, kami dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga privasi itu tidak akan mengumbar kemana-mana, tidak disampaikan ke umum gitu. Ya, itu yang membuat masyarakat lebih nyaman ya Bu ya. Kemudian Bu Riri tadi juga mungkin waktu menyampaikan langkah-langkahnya tadi ada kategori-kategori yang bisa dilayani ya. Mungkin nanti setelah ini kita ulas lagi lebih lanjut Bu Riri. Sebelum dijawab mungkin kita jeda sejenak untuk menyimak informasi yang sudah menunggu ya. Tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti, masyarakat menanti.
jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, kembali bersama saya David di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan. Bu Naning sama Bu Riri masih semangat ya? Sangat semangat. Sangat semangat ya. Semangat dong ini. Semakin panas ini. Semakin panas ini. Jadi bagi para pendengar sekali lagi titipkan pertanyaan Anda mengenai JPN, Halo JPN di kolom komentar, nanti bisa direspon sama Kejaksaan Negeri Magetan. Oke, lanjut Nanda, gimana? Ya, tadi sudah kita bahas ya, David dan juga Bu Naning dan Bu Riri, terkait langkah-langkah bagaimana mengakses Halo JPN ini. Ternyata sangat mudah sekali, tidak perlu download aplikasi, tapi langsung masuk aja di websitenya di Halo JPN, kemudian mengikuti langkah-langkahnya aja. Ada tutorialnya juga sih ya di internet. Kemudian tadi saya lihat ada beberapa kategori yang bisa dilayani ya Ibu Riri ya. Nah itu mungkin bisa diulang lagi, apa aja itu Bu yang memang bisa dikonsultasikan oleh masyarakat? Ya, di sini tertera untuk kategori ini terkait yang pertama terkait pertanahan ya Mbak, pertanahan, terkait hukum waris, terus terkait pernikahan dan perceraian, pendirian dan pembubaran PT, ya. Terus untuk yang terakhir terkait piutang-piutang. Ya, tentu saja perihal perdata ini ya Bu ya yang bisa dilayani. Ya, mungkin ada contoh-contohnya Bu yang sudah masuk ke mungkin ke Kejaksaan Negeri Magetan, mungkin ada yang sudah pernah mengakses Halo JPN ini enggak Bu? Itu pernah ada pertanyaan masalah pertanahan, yaitu sengketa Mbak, sengketa pertanahan ini. Jadi apa ya Mbak ya, kemarin yang waktu sertifikat itu Mbak Neng, sertifikat ya PTSL. Iya, itu tentang batas ya, ini ya, itu akhirnya ada perselisihan. Itu sering kali ya, jadi selisih ya Bu ya. Tetangga samping gitu. Ya, dan akhirnya sudah diberikan solusi ya oleh Kejaksaan. Kemudian selanjutnya tadi mungkin sudah saya tanya juga ya, ketika sudah berkonsultasi melalui Halo JPN ini Bu Riri dan juga Bu Naning, tapi harus ada tindak lanjutnya lagi nih, nggak berhenti sampai di sini saja. Itu bagaimana prosedurnya atau mekanismenya? Mereka memang harus datang kemari atau bagaimana? Sedikit menambahkan aja ya Mbak. Boleh, ya. Khususnya untuk Kejaksaan Negeri Magetan ya Mbak, selain ada Halo JPN ini, kami juga ada terobosan baru Mbak. Oh iya, apa itu sebenarnya udah berapa tahun yang lalu juga sih, yaitu jaksa on the spot. Jadi kami malah jemput bola, kami datang ke tempat, misalkan kemarin sempat ke kelurahan daerah Pelausan itu. Jadi kami ke sana, monggo kepada masyarakat itu yang pengen konsultasi atau apa kami layani gitu, secara gratis. Biasanya itu berapa kali, periodenya seperti apa? Sebulan sekali atau bagaimana yang jaksa itu kan layanan on the spot karena personel kita terbatas ya Mbak ya, jadi nanti menyesuaikan jadwal kelonggaran. Tapi untuk misalkan kalau setiap hari itu bisa konsultasi ke kantor, langsung ke Kejaksaan Negeri Magetan, atau kami juga hadir di Mall Pelayanan Publik. Oh, ada juga counternya di sana ya. Setiap Senin sampai Kamis. Nanti ada outlet di sana juga untuk pelayanan hukum. Nah, ini untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Magetan ya, bahwa Kejaksaan Negeri Magetan sudah memberikan pelayanan sedemikian mudahnya sampai mereka
keliling. Sampai berkeliling Sampai kemana-mana. keliling kemana. Ini tuh menjemput masalah ya Bu. Iya, biasanya orang menghindari masalah, kita Iya, ini menjemput menjemput masalah masalah. ceritanya nih. Dan Itu juga kalau yang tersedia. on the spot tadi Bu, itu iya. sama kayak yang jaksa jaga desa itu kah atau beda? Beda. Oh beda. Beda. Oh berarti beda program ya. Iya. Oke. Nah untuk ini Bu, memastikan bahwa pelayanan Halo JPN dapat diakses oleh masyarakat di daerah terpencil, mungkin langkah yang dilakukan dari Kejaksaan Magetan sendiri seperti apa agar bisa semua Merata masyarakat ya. merata lah untuk pemahaman Halo JPN ini. Bisa dirasakan oleh masyarakat Iya, secara makanya merata. ini salah satunya itu adalah sosialisasi Oh, ini. iya. Nah, Ya. sosialisasi terkait bagaimana kita punya program nih Halo JPN, masyarakat ayo berbondong-bondong untuk memberikan pertanyaan kepada kami, bisa konsultasi kepada kami. Yang kedua, kita sosialisasinya yang kedua terkait di mana di IG juga bisa gitu. Nah, kita sosialisasi semuanya ke masyarakat. Jadi biar masyarakat itu bisa meluapkan permasalahannya kepada kita, menanyakan bagaimana cara penyelesaian permasalahan itu seperti apa Ya, gitu. tentu Biar saja ya sosialisasi. dengan Halo JPN ini kita sosialisasi Halo JPN seperti ini. Nah, tantangannya selama ini seperti apa Bu? Tantangan utama untuk sosialisasi JPN ini apa? Tantangan ya sebenarnya kalau dibilang tantangan banyak masyarakat yang belum jarang ya akses ya, akses IG. Ya. Nah mungkin kalau sekarang kan sudah sangat aktif sekali ya kalau IG Kejaksaan Magetan ya. Ya. Nah sebenarnya kalau dibilang tantangan sebenarnya nggak ada sebenarnya. Masih belum ya? Iya, karena masyarakat sebenarnya juga bisa juga datang ke kejaksaan atau bisa lihat di Halo JPN kita banner atau sosialisasi atau spanduk banyak di mana-mana Mas sebenarnya Mas. Iya banyak orang sebenarnya sudah pada melihat Halo JPN di brosur juga sebenarnya ada nih, kita sudah sering bagi-bagi brosur. Ya. Iya. Jadi memang kejaksaan memang ingin lebih dekat dengan masyarakat ya, berperan kita aktif sangat ya. berperan aktif untuk memberikan sosialisasi terkait terobosan dari Kejaksaan Agung. Nah, ini Bu, kemudian Bu Riri atau mungkin Bu Naning juga ya, tentang pelayanan hukum lah. Ini di fitur aplikasi ya, ini ada beberapa layanan. Ini apa saja nih Bu layanan yang diberikan ini? Layanan bantuan hukum seperti itu. Yang digitasi. Di layanan ini bisa selain pelayanan hukum ada layanan bantuan hukum non litigasi, Ya. bantuan hukum litigasi yang tadi disebutkan sama Bu Naning ya, Ya. terkait fungsi datun semua ada di sini juga. Oh itu sudah termasuk Iya. yang kategori tadi? Iya. Oh gitu, Gitu. ya. Mungkin bisa di ini Bu, litigasi dan non litigasi itu apa? Nah, Mungkin Nah, masyarakat Bu Naning awam tadi ini nggak tahu masih litigasi itu awam apa ini. ya. Sekalian contohnya mungkin, Contohnya, gitu. Oke. Kita menit ke belakang tadi sudah saya jelaskan tadi terkait Fungsi datun, ya. fungsi datun di pasal 30 ayat 2 tadi dijelaskan ya, kejaksaan itu dapat bertindak di dalam atau di luar Persidangan. litigasi, dalam atau non litigasi kan seperti itu. Kalau di dalam peradilan, contohnya adalah pengajuan gugatan, mengajukan gugatan kepada, kemudian kita bisa mengajukan mendampingi sebagai tergugat petun itu bisa, itu di dalam ya, di dalam persidangan ya. Kemudian kalau di luar persidangan non litigasi itu kita banyak sekali, mungkin contoh realnya. Yang tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu ada contohnya stakeholder BPJS. BPJS itu mengajukan permohonan bantuan hukum kepada kita. Litigasi kita kita melakukan negosiasi kepada peserta BPJS. Kemudian BRI gitu kan dari bank bisa mengajukan ada peserta yang mohon maaf bukan peserta nasabah ya yang menunggak gitu ya Bu ya. Menunggak gitu non litigasinya negosiasi lah gitu. Membantu ya Bu ya. Membantu di luar persidangan. Ya di luar persidangan. Kemudian upaya kejaksaan itu Bu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan fungsinya Halo JPN ini ya tadi sudah disampaikan ya melalui sosialisasi ya. Selain itu mungkin ada lagi Bu yang supaya masyarakat ini ada ini toh ternyata seperti ini. Iya, kalau kita seringnya adalah sosialisasi, kemudian sebenarnya kalau jaksa menyapa itu sangat sering sekali ya Bu ya. Nah sangat sering sekali saya rasa. Ya di RRI ya Bu ya. Iya RRI itu sering banget itu. Nah itu sebenarnya sosialisasi aja sebenarnya dan pemberian pamflet kepada masyarakat gitu. Memberikan kesadaran ya pada masyarakat bahwa kita siap membantu itu kan kadang
masih takut ya Bu ya, kayaknya kejaksaan Kalau mau masuk ke kejaksaan iya, banyak yang seperti takut. itu Padahal mungkin. sebenarnya kita terbuka aja. kita welcome aja ya Bu. Welcome saja. Kalaupun kita masuk ke akses Halo JPN sebenarnya juga hanya aku dan dia yang tahu, bisa privasi gitu kan. Enggak ada Nanti yang ada yang curhat ya di Bu, iya, jangan-jangan. boleh sebenarnya curhat ya. boleh juga. Iya, tapi kalau kasus Tapi percintaan jangan jangan masalah lah. hati ya Mbak ya. Nggak boleh kasus hati. Iya. Ini pernikahan itu kan juga bagian dari hati Bu. Oh gitu ya. Salah satu dari hati. Oh iya benar. Iya sih. David ada yang ditanyakan? Ini Bu, layanan yang diberikan itu kan salah satunya juga tadi audit hukum dan tindakan hukum lainnya ya. Nah, audit hukum itu seperti apa Bu? Atau apa namanya, ada misalkan pinjol, katakan pinjol kan kemarin baru rame, pinjol bunganya terlalu tinggi. Nah itu bisa diaudit hukum kayak gitu nggak? Terkait dengan audit hukum ini adalah fungsi datun dari pertimbangan hukum gitu Beg ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau audit hukum itu permintaan saran atau pendapat dari kita yang hanya khusus pemerintah. Yang sudah pekerjaan yang sudah terlaksana seperti itu. Kalau terkait dan itu pun diajukan dari pemohon ya, pemohonnya itu pemerintah atau negara. Seperti kalau misalkan pinjol kan personal ya berarti kan. bisa ya. Nggak bisa. Gitu. Jadi kalau misalkan dari lembaga pemerintah ya masih berhubungan dengan pemerintah, itu audit hukumnya bisa dijalankan gitu ya. Oke. Untuk ini Bu, ada nggak sih, ini kan biasanya digitalisasi kan baru ya, ini baru 2 tahun ya. Untuk apa namanya, ada nggak sih pelatihan dari kejaksaan bagi petugas JPN itu agar pelayanan ke masyarakat itu bisa maksimal di JPN ini pelatihannya? Ada sih kemarin kita sempat diikutkan diklat gitu. Jadi untuk pengaksesan aplikasi tersebut kita kemarin dikasih diklat untuk operator sebagai operatornya gitu. Jadi sudah ada pembekalan ya. Pembekalan dari awal. Jadi tidak serta merta Dilepas. Kejaksaan Agung langsung dilepas, ada aplikasi langsung dilepas, enggak. Iya. Ya kita dari operatornya ditatar. Nah, diberi pembekalan bagaimana caranya untuk mengoperatorkan aplikasi Halo JPN ini. Iya. Kemudian itu pun Bu, ya? kalau lebih kita jawab lebih dari 3 kali 24 jam itu ada warning dari pusat. Aplikasinya ada warning, kita Ada kan ada warning. admin ya, aplikasi Jadi adminnya. kita ditegur nanti. Oh gitu. Jadi memang benar-benar harus maksimal Iya, 3 kali ada 24 jam aturannya sudah gitu. terlayani. Iya. Oke. Nanda dan juga Bu Naning dan juga Bu Riri, sekali lagi kita jeda sejenak untuk menyimak info-info yang sudah menunggu. Tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Iya, pendengar RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada, masih bersama saya David ya di Dialog Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Magetan. Nanda, ternyata nggak terasa ya, hampir 1 jam kita sudah, bersama. 1 jam. Mau berhenti nggak Bu? Kayaknya Bu Nanda masih tiba-tiba tinggal asik dikit nih. lagi waktunya. Nah, Pas panas-panasnya ya Mbak ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya David, boleh ya Bu Naning dan Bu Riri mungkin bisa memberikan jawaban bagaimana indikator keberhasilan untuk Halo JPN ini. Jadi diukur dari mana ini Bu kalau menurut Ibu Naning? kalau dibilang indikator diukur dari mana, sebenarnya kita kan sering mengakses ya Halo JPN ini. Lah, seberapa banyak pemohon mengajukan aktif mengajukan permohonan kepada kita gitu. Ya, itu berarti masyarakat percaya ya. Iya, percaya kepada kami begitu. Makanya kami sering mensosialisasikan ini supaya banyak supaya banyak yang nggak ragu ya untuk menyampaikan permasalahannya. Karena sudah diberikan kemudahan kepada dari kejaksaan, harusnya ya diberikan akses lah. Kemudian dari kejaksaan ya dimanfaatkan lah sama masyarakat, harusnya seperti itu. Mungkin untuk terakhir David, Ibu Naning dan juga Ibu Riri memberikan closing statement-nya terkait program yang ada di Kejaksaan Negeri Magetan ini. Silakan Ibu. Terkait kita dari Perdata dan Tata Usaha Negara, seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki beberapa fungsi datun. Kami kepada pemerintah khususnya Magetan ya siaplah membantu apabila ada permohonan terkait dengan permasalahan hukum atau dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan di pemerintahan seperti itu. Bu Riri silakan menambahkan. Iya, dengan acara ini ya Mbak, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Magetan, silakan mengakses aplikasi tersebut Halo JPN. Jika mau konsultasi hukum, kami siap melayani dan memberikan solusi ya, memberikan solusi permasalahan tersebut gitu. Ya. Yes, ini untuk masyarakat ya, silahkan untuk menyampaikan ya keluh kesahnya di Kejaksaan Negeri Jangan khususnya ragu lah. Jangan ragu. Oke David, waktu sudah. Iya, ternyata kebersamaan kita harus di ujung ya. harus selesai sampai di sini ya. Nggak terasa ya. Lama sekali. Jadi itu tadi ya seperti dibilang Bu Naning dan juga Bu Riri ya, bagi masyarakat Magetan khususnya ya, manfaatkan Halo JPN ini, soalnya sayang kalau misalnya nggak dimanfaatkan karena bisa mengakses semua bantuan hukum dan juga tanpa biaya sepeser pun. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Mari dimanfaatkan. Nah, untuk closing statement ya, ini mungkin tadi sudah disampaikan sama Bu Nani dan juga Bu Riri. Sekian dialog Jaksa Menyapa edisi kali ini. Semoga apa yang kita dialogkan bisa memberi atau menambah wawasan kita semua mengenai hukum dan juga bantuan hukum yang disediakan oleh Kabupaten Kejaksaan Magetan. Terima kasih kepada Ibu Riri dan juga Bu Naning ya yang sudah bersedia hadir mengisi dialog Jaksa Menyapa edisi kali ini. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.